Salam adik-adik, selamat pagi, selamat beribadah. Semoga ibadah pagi ini menjadi berkat untuk kita semua. Adik-adik udah siap untuk mendengar firman? Nah, sekarang adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah di pagi ini, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria 13, Kami Puji Dengan Riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Nah, adik-adik, kita masuk dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, Bapa yang maha kudus, terima kasih banyak Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah ini, di mana Tuhan telah menyertai kami semua di sepanjang malam. Hingga pagi ini Tuhan membangunkan kami dan mengumpulkan kami semua di pagi ini untuk mendengar firman-Mu. Tuhan berkatilah adik-adik layan kami, begitu juga kakak layan yang akan membawakan firman. Tuhan berkatilah kami semua, sehingga di mana kami akan mendengar firman ini, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami, terutama adik-adik layan kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih di dalam nama-Mu yang kudus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita angkat lagi satu pujian dari Kidung Ceria 138. Firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi di dalam IHMPA secara daring ya. Nah adik-adik, pada hari ini Kak Marta yang akan membawakan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih ya Bapa. Jikalau pada pagi hari ini Engkau telah kumpulkan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau siapkan hati kami. Tuhan biarkan telinga kami dapat mendengarkan dengan baik Bapa. Kami dapat fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Yesus, kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya Engkau juga mau perlengkapi dalam setiap tutur kata yang akan hamba-Mu sampaikan untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Pengkhotbah. Pengkhotbah ada di Perjanjian Lama ya. Kita buka Pengkhotbah, pasalnya yang pertama ayat 3 sampai 11. Kakak akan menunggu adik-adik untuk membuka Alkitab. Pengkhotbah pasal 1 ayat ketiga sampai 11. Baik, jika sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam. Lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan,
sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah suatu yang dapat dikatakan, "Lihatlah, ini baru"? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Baik, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca. Haleluya. 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 Ya, adik-adik, pada hari ini bacaan kita ini seperti puisi ya adik-adik. Iya, karena kitab Pengkhotbah ini isinya adalah nasihat-nasihat untuk bangsa Israel pada saat itu. Nah, adik-adik, kitab Pengkhotbah ini menceritakan bahwa penyertaan Tuhan itu ada dari dulu sampai sekarang dan tidak pernah berubah. Dan segala sesuatu yang ada di bumi ini Tuhan sudah mengaturnya. Jadi seperti tadi yang kita baca, bahwa matahari terbit kemudian kembali terbenam, aliran sungai selalu datang ke laut. Nah, itu semua adik-adik Tuhan sudah atur. Nah, begitu pula dengan kehidupan kita adik-adik. Tuhan ini sudah mengatur hidup adik-adik dari adik-adik masih kecil hingga sekarang ya. Dari adik-adik masih bayi sampai sekarang mungkin adik-adik sudah TK, sudah SD ya kan? Nah, bahkan adik-adik dari adik-adik bangun tidur sampai tidur lagi, Tuhan sudah mengatur semuanya dan Tuhan selalu menyertai adik-adik. Nah, lalu bagaimana sih kita mengisi hidup ini kalau Tuhan sudah atur? Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus dengar-dengaran, kita harus taat pada perintah Tuhan. Karena Tuhan sudah membuat jalan, adik-adik harus mau nih dituntun sama Tuhan untuk melewati jalan itu. Jangan kalau misalnya Tuhan sudah buat jalan nih, jret, adik-adik disuruh menggok ke kanan, adik-adik malah menggok ke kiri, atau malah muter-muter, nggak mau ke kanan. Padahal Tuhan sudah bilang, ayo Marcel ke kanan. Nah, tapi adik-adik nggak mau dengar-dengaran. Nah, ini nih adik-adik yang mau disampaikan pada hari ini. Karena setiap jalan hidup kita ini Tuhan sudah mengatur, maka kita harus mau mengikuti jalan yang sudah Tuhan arahkan. Nah, itu tadi kan contohnya adik-adik ya. Lalu kenyataannya nih seperti apa sih Kak? Gimana kita bisa tahu jalan Tuhan itu yang Tuhan udah kasih buat kita? Nah, adik-adik, di sini kitab Pengkhotbah juga mau mengajarkan kita lagi. Kita nggak akan pernah tahu nih Tuhan mau tunjukin kita kemana kalau kita nggak pernah baca Alkitab. Kalau kita nggak sering-sering dengar firman Tuhan. Kalau kita nggak sering-sering berdoa, berbicara sama Tuhan, kita nggak akan tahu nih, kita nggak akan peka sama suara Tuhan. Wah, suara Tuhan kayak apa tuh ya? Ingat nggak? Kalau misalnya Tuhan itu kasih adik-adik roh penolong, roh penuntun, roh penghibur yang namanya adalah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu ada nih dalam diri adik-adik. Tapi kalau adik-adik tidak mau baca Alkitab, tidak mau dengar-dengaran sama firman Tuhan, tidak mau berdoa, roh itu lama-lama juga akan hilang suaranya adik-adik. Misalnya nih adik-adik nyontek nih ya, adik-adik mau nyontek, terus kayak ada yang di hati adik-adik tuh kayak gini, nggak usah nyontek deh, nanti papa marah, nanti Tuhan Yesus marah, nanti kalau ketahuan malah dihukum.
nanti nilai bagusnya sia-sia nih. Nah, itu tuh sebenarnya adalah suara Tuhan, suara Roh Kudus yang menuntun kita adik-adik agar adik-adik tetap ada di jalan yang Tuhan sudah kasih buat adik-adik. Nah, adik-adik, oleh karena itu nih, yuk mulai hari ini, mulai saat ini kita mau baca firman Tuhan. Maunya Tuhan nih kayak apa sih buat hidup adik-adik? Atau Tuhan nih mau mengarahkan kemana sih? Nah, itulah adik-adik kenapa kita harus mau peka akan firman yang sudah kita dengari. Kita peka akan suara Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Roh Kudus itu yang ada di dalam diri kita nggak akan menyesatkan adik-adik. Misalnya nih adik-adik main, terus habis itu ada temennya nih yang usil sama adik-adik. Nggak mungkin Roh Kudus bilang bisikin adik-adik, udah bales aja. Nggak akan adik-adik. Jadi Roh Kudus pasti akan bilang sama adik-adik, sabar, kasih tahu ke temennya kalau itu nggak baik, gitu, ya kan? Nah, lalu nih adik-adik kan nggak mungkin nih kecil terus ya, pasti kan nanti adik-adik akan bertambah dewasa. Nanti adik-adik akan pindah ke PT, terus ke GP, ya kan? Nah, di sini nih adik-adik sedang mengalami proses di mana adik-adik akan menggapai cita-citanya adik-adik. Nah, sekarang kamu mau tanya nih, cita-citanya adik-adik apa aja? Iya, cita-cita itu kan apa nih yang mau kita capai untuk waktu kita dewasa? Misalnya nih adik-adik mau jadi dokter, cita-citanya. Atau cita-citanya adik-adik nih mau jadi guru, mau jadi presiden, mau jadi YouTuber. Nah, adik-adik, setiap cita-cita yang adik-adik ingin nih saat ini, yang adik-adik mau saat ini, kita bawa yuk dalam doa kita. Kita mau usaha nih untuk cita-cita adik-adik supaya terwujud di waktu adik-adik sudah dewasa nanti. Nah, balik lagi nih, setiap cita-cita adik-adik ini, adik-adik kan punya rencana nih. Adik-adik mau jadi guru, dokter, tadi ya, insinyur, apa segala macam. Nah, Tuhan kan sudah mengatur hidup adik-adik nih. Nah, kita bisa bilang sama Tuhan, Shalom nih pengen jadi astronot, Samuel nih pengen jadi astronot. Nah, Tuhan tolong nih supaya Samuel nih bisa berproses Tuhan, supaya Samuel nih rajin belajar, supaya Samuel ini nggak pantang menyerah, meskipun nanti mungkin banyak ulangan nih, supaya Samuel jadi pinter, terus Samuel bisa meraih cita-citanya Samuel. Nah, Tuhan mau tolong nih supaya Samuel nih tetap ada nih di jalannya Tuhan. Nah, supaya nanti waktu Samuel meraih cita-cita Samuel meraihnya dengan jalan yang benar, sesuai dengan jalannya Tuhan. Nah, adik-adik, lalu kita juga mau diingetin lagi, kalau misalnya nih kita akan meraih cita-cita kita itu nanti, pasti juga ada nih masalah-masalah yang akan adik-adik hadapi. Sekarang aja mungkin masalahnya adik-adik juga ada ya. Misalnya adik-adik gak bisa matematika. Wah, terus adik-adik nih mau ulangan tapi adik-adik gak mau belajar. Udah susah, malah ulangan terus lagi. Gitu ya. Nah, itu kita gak boleh kayak gitu adik-adik. Karena kita tadi kan diingetin kalau ada Tuhan yang selalu menyertai kita, ya kan? Nah, untuk itu nih adik-adik, setiap pergumulan kita, setiap masalah kita, kayak matematika tadi nih yang sulit nih buat dikerjain. Nah, kalau kita berusaha terus, pasti bisa, ya kan? Adik-adik jangan menyerah. Setiap cita-cita yang adik-adik doakan, setiap cita-cita yang adik-adik mau raih, adik-adik jangan menyerah. Apapun nanti yang akan ada di depan adik-adik, permasalahan adik-adik,
Kakak yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai adik-adik hingga adik-adik nanti sukses semuanya. Nah, adik-adik, terus adik-adik tahu enggak? Selain kita diberkati sama Tuhan, kalau kita dengar-dengaran sama Tuhan nih, apalagi? Nah, ternyata anak-anak Tuhan ini nih yang dekat sama Tuhan, yang mau dengar-dengaran sama Tuhan, yang mau membangun hubungan sama Tuhan supaya dekat sama Tuhan, Tuhan itu akan selalu kasih sukacita di dalam hidup adik-adik. Meskipun adik-adik menghadapi kesusahan, tapi Tuhan tetap kasih ketenangan buat adik-adik untuk melewati itu semua. Pasti ada aja jalan yang Tuhan kasih buat adik-adik. Dan adik-adik waktu melewati itu, mungkin adik-adik bersedih, mungkin adik-adik galau. Tapi itu gak akan lama, karena Tuhan selalu kasih sukacita buat adik-adik. Kelihatan kok adik-adik, anak-anak yang dekat sama Tuhan dan yang masih belum. Nah, jadi nih adik-adik, kalau misalnya adik-adik sudah dekat sama Tuhan, pasti adik-adik itu menjadi anak-anak yang penuh dengan sukacita, pembawa damai sejahtera. Ketemu temennya, nyapa, "Hai, selamat pagi Niko. Selamat pagi Gabi." Ya, adik-adik selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Wah, siapa nih yang mau jadi berkat buat banyak orang? Tentu mau semua ya? Iya. Nah, adik-adik, ingat ya, mulai hari ini, yuk mari kita bangun hubungan yang dekat sama Tuhan. Kita bangun nih hubungan yang baik sama Tuhan. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, membaca firman Tuhan, berdoa sama Tuhan. Kenapa sih kok berdoa itu penting? Karena berdoa itu kita berbicara sama Tuhan Yesus. Mungkin saat ini kita nggak melihat nih adik-adik, Tuhan Yesus ada di depan kita atau ada di mana. Tapi Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Dan ingat, arti doa adalah berbicara dengan Tuhan. Setiap kita berbicara dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mendengarkan doa-doa adik-adik. Tuhan kenal kok satu-satu setiap anak-anaknya. Tuhan kenal Rena, Tuhan kenal Cia, Tuhan kenal semuanya. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita ini juga mengenal Tuhan balik? Jadi karena Tuhan sudah mengenal kita, kita juga harus nih kenal sama Tuhan. Tuhan Yesus yang luar biasa itu, Tuhan Yesus yang kita sembah itu, Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita itu adalah Tuhan yang seperti apa? Oke adik-adik? Nah, selamat menjadi anak-anak yang taat sama Tuhan, selamat menjalani kehidupan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Iya adik-adik, sekarang mari kita berdoa, kita mau berdoa syafaat, kita mau berdoa untuk mama papa, mau berdoa untuk sekolah kita, teman kita mungkin yang sedang sakit, yang sedang sedih, mengalami masalah ya kan. Terus kita berdoa untuk negara ini adik-adik, semoga negara ini udah terbebas nih dari virus corona yang kemarin ya kan. Nah, kita berdoa lagi untuk kakak-kakak layan ya kan, untuk sekolah minggu kita nih, supaya kita bisa datang ke gereja, ibadah lagi sama-sama ya. Kita adik-adik boleh lipat tangannya, tutup mata, kita akan bawa dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu Bapa, untuk kasih-Mu yang luar biasa kepada kami anak-anak-Mu Bapa. Tuhan, kami anak-anak-Mu hadir Bapa, untuk berdoa kepadamu, kiranya Tuhan mau berkati orang tua kami, Tuhan berkati papa, mama, Tuhan berkati saudara-saudara kami, Tuhan berkati opa, oma, kiranya biarlah Tuhan sendiri yang mau berikan kesehatan, tidak henti-henti, kiranya Tuhan juga mau tolong berkati dan berikan berkat rezeki kepada keluarga kami. Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan untuk guru kami Bapa. Biarlah Tuhan sendiri juga yang mau perlengkapi mereka Bapa, dalam setiap mereka mengajar kami, agar setiap ilmu yang mereka ajarkan kepada kami dapat kami terima dan dapat kami gunakan di dalam hidup kami. Biarlah Bapa di dalam bersekolah kami juga Engkau berikan budi pekerti yang baik Bapa. Biarlah kami dapat juga belajar dengan baik Bapa.
Meskipun dari kami mungkin masih ada yang daring, biarlah semua ilmu itu dapat kami serap secara maksimal Bapa. Ya Yesus yang Maha Kasih, kami juga mau menyerahkan untuk gereja kami Bapa, untuk jemaat-Mu di GPIB Pelangi Kasih Lawang, untuk Bapak Pendeta Radius Jonar. Kiranya Tuhan yang mau berikan kesehatan, Tuhan mau berkati gereja kami Bapa, biarlah kami jemaat-Mu dapat menjadi berkat bagi orang lain Bapa, baik itu di sekolah, di rumah, bahkan juga di gereja kami sendiri. Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan untuk kakak layan Bapa yang mungkin saat ini Bapak kami belum bisa bertemu dengan adik-adik. Kiranya Tuhan mau tetap berkati kami, biarlah kakak-kakak layan ini Bapak dapat terus tekun untuk melayani Engkau Bapak. Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk adik-adik layan yang mungkin saat ini sedang sakit Bapak, untuk adik-adik layan yang baru bergabung, untuk adik-adik layan yang mungkin sedang bersedih Bapak. Apapun itu Bapak, kami mau serahkan setiap pribadi dari adik-adik kami Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan selalu merawat kami, Tuhan Yesus akan selalu ada untuk anak-anak kami Bapak. Tuhan, kami serahkan semua ini hanya ke dalam nama-Mu. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Bapa. Biarlah bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang Engkau berkati Bapa, dapat menjadi bangsa dan negara yang takut akan Engkau Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, mari kita ucap syukur dengan memberikan persembahan bagi Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan persembahan yang diberikan. Mari kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria 355. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah adik-adik, mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami bersyukur atas berkat yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Apa yang kami persembahkan saat ini tidak sebanding dengan yang telah Tuhan berikan. Namun terimalah dan kuduskanlah persembahan ini untuk memuliakan nama-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kiranya ibadah pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi adik-adik, dapat mengingatkan adik-adik lagi untuk dapat menjadi anak Tuhan yang selalu takut akan Tuhan. Nah, adik-adik mari kita serahkan ibadah kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa lagi ya. Ya Yesus yang Maha Kasih, terima kasih Bapa untuk ibadah yang sudah boleh kami lalui. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu di sepanjang kami tadi beribadah. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan mau berkati kami, Tuhan jagai kami dimanapun kami berada dan segala aktivitas kami. Tuhan Yesus, inilah anak-anak-Mu Bapa. Kami ingin selalu dekat dengan Engkau Bapa. Kami ingin selalu Bapa untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat. Berkati kami Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.